Selamat pagi, Prof. Yosef dan rekan sekalian. Saya Andri Iwasaki Parasian akan mempresentasikan tentang peran Duta Muda ASEAN Indonesia dalam masyarakat sosial budaya ASEAN sebagai bagian dari tugas UAS dari kelas ASEAN dan regionalisme. Berikut table of contents dari presentasi saya, yaitu mencakup masyarakat sosial budaya ASEAN itu sendiri, sejarah singkat tentang ASEAN dan hubungannya dengan Indonesia, pembahasan tentang program Duta Muda ASEAN Indonesia, diikuti dengan ada isu di dalamnya dan ditutup dengan kesimpulan. Kita mulai dengan masyarakat sosial budaya ASEAN. Pembentukan masyarakat ASEAN telah dicanangkan sejak tahun 2003. Saat itu bertepatan dengan pengesahan Bali Concord II pada saat KTT ke-9 ASEAN di Bali. Kesepakatan pembentukan masyarakat ASEAN diharapkan mampu membentuk suatu kawasan yang terintegrasi di Asia Tenggara dalam satu kemitraan yang dinamis. Piagam ASEAN menyatakan bahwa masyarakat ASEAN ditopang oleh 3 pilar utama, yaitu masyarakat ekonomi, masyarakat politik dan keamanan, dan masyarakat sosial budaya. Yang di tahap ini kita akan fokus terhadap masyarakat sosial budaya ASEAN. Masyarakat ini memiliki 5 karakteristik utama, yaitu bermanfaat bagi masyarakat, inklusif, berkelanjutan, berdaya tahan, dan dinamis. Masyarakat sosial budaya ASEAN melingkupi kerjasama yang luas dan multisektor. Kerjasama ini digagas untuk menghadapi tantangan di sektor kependudukan, kemiskinan, ketenaga kerjaan, dan terutama kesejahteraan rakyat. Pilar ini berusaha untuk mewujudkan kekuatan integrasi wilayah ASEAN yang berpusat pada masyarakat. Penerapan kerjasama ini dilakukan di lingkup pemerintahan guna mengoptimalkan pelayanan publik melalui peningkatan kapabilitas pegawai negeri sipil dan good governance system di dalamnya. Selain itu, bentuk penerapan lain dari kerjasama ini adalah pemberian kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat Asia Tenggara agar turut andil dalam pengambilan keputusan pemerintah. Pilar masyarakat sosial budaya ASEAN bertujuan untuk memelihara sumber daya manusia, budaya, dan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan di ASEAN yang harmonis serta berorientasi pada masyarakat ASEAN itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas sedikit sejarah singkat tentang ASEAN. 5 negara pendiri ASEAN, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura menandatangani deklarasi Bangkok pada Agustus 67 di Bangkok. Para pendiri ASEAN sangat ingin memiliki Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Hal ini penting karena keadaan di wilayah itu pada saat akhir 60-an penuh dengan konflik, perselisihan ideologi antara negara adidaya, ditambah lagi konflik antara negara tetangga yang menghambat pembangunan di wilayah ASEAN. Prinsip utama ASEAN adalah menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, dan integritas wilayah masing-masing. ASEAN berkomitmen untuk bertanggung jawab, meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di wilayah ASEAN, dan menolak keras agresi atau kekuatan militer macam apapun yang masuk ke dalam wilayah ASEAN untuk menyelesaikan sengketa. 10 kepala negara dan pemerintahan negara anggota ASEAN menandatangani Piagam ASEAN pada KTT ke-13 ASEAN di Singapura. Ini membuat ASEAN legit sebagai entitas dengan status hukum yang kuat. Masyarakat ASEAN adalah kesatuan negara-negara Asia Tenggara yang berpandangan hidup yang damai, stabil, dan makmur, dan bekerja sama untuk kemajuan yang dinamis dan saling peduli. Salah satu faktor yang mendorong pembentukan masyarakat ASEAN adalah dampak negatif dari krisis ekonomi yang melanda negara-negara ASEAN pada tahun 97 sampai akhir 98-99, yang mendorong mereka untuk berusaha membuat wilayah mereka memiliki daya tahan ekonomi yang lebih kuat lagi. Selain itu, munculnya isu-isu global seperti terorisme,
maraknya perdagangan narkoba, kejahatan lintas batas, dan kelestarian lingkungan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan dari program Duta Muda ASEAN Indonesia. Indonesia tentu mendukung ide masyarakat ASEAN. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia hadir sebagai perpanjangan tangan pemerintah, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepemerintahan di bidang luar negeri dan membantu Presiden untuk menyelenggarakan pemerintahan negara. Adapun melalui salah satu direktoratnya, Direktorat Kerjasama Sosial, Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kerjasama pilar sosial budaya ASEAN. Sehingga sangat jelas, Ditjen ini fungsional dan khusus untuk meningkatkan kinerja dan mendukung masyarakat, terutama pilar sosial budaya masyarakat ASEAN. Salah satu program untuk menjalankan kerjasama fungsional khusus pada kebudayaan dan pendidikan, yaitu Kemenlu mengadakan acara bertajuk Duta Muda ASEAN Indonesia dalam rangka memasyarakatkan kerjasama ASEAN di kalangan kaum muda dan bertepatan pada hari jadi ASEAN ke-40 pada tahun 2007. Ditjen Kerjasama ASEAN menyelenggarakan kegiatan pemilihan Duta Muda ini yang dilanjutkan setiap 2 tahun sekali. Duta Muda ASEAN Indonesia, sesuai dengan namanya, mengemban tugas sebagai Duta Indonesia, Duta ASEAN, dan sekaligus Duta Kementerian Luar Negeri untuk memperkenalkan dan mendekatkan ASEAN kepada generasi muda di tanah air, mempromosikan Indonesia dan ASEAN kepada masyarakat internasional melalui berbagai kegiatan kepemudaan tingkat bilateral, regional maupun internasional, dan tentu menjadi wakil Kementerian Luar Negeri dalam berbagai kegiatan yang melibatkan kaum muda. Kepada para Duta Muda ASEAN ini, pada malam inaugurasi Duta Muda ASEAN Indonesia 2019, Menteri Luar Negeri Ibu Retno berharap mereka dapat menjadi duta perdamaian, menjadi suara dan wajah Indonesia di kancah ASEAN, dan dapat menjadi bagian dari generasi muda unggul Indonesia. Semangat positif ini tentang kepemudaan tentu sangat baik, terutama dalam lingkup ASEAN, dan tentunya terasa sangat kuat dari pernyataan Ibu Menlu Retno sendiri. Tetapi hal ini tentu diikuti oleh beberapa poin pertimbangan, apakah urgensi, apakah fungsi dari program Duta Muda ASEAN Indonesia ini sendiri. Kita awali dengan tidak adanya kejelasan tupoksi dari Duta Muda ASEAN Indonesia ini sendiri. Mungkinkah substansi polugri suatu negeri dapat direpresentasikan atau dibahas oleh seseorang dengan tanpa latar belakang diplomat sama sekali? Di samping itu, sudah banyaknya sumber daya manusia di Kemenlu untuk merepresentasikan Kemenlu itu sendiri di audiens anak muda baik dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya, program ini terkesan seperti acara bootcamp yang seremonis tanpa program berkelanjutan. Belum ada standar evaluasi kinerja keberhasilan setiap kandidat lulusan dari Duta Muda ini. Padahal program ini bagus dan dibiayai langsung oleh anggaran pemerintahan itu sendiri. Program ini terkesan repetitif dan tidak memiliki tujuan yang jelas dengan mempromosikan ASEAN ke Indonesia, lalu mempromosikan Indonesia ke ASEAN. Dan di samping itu berbenturan dengan peran beberapa kementerian di dalam negeri seperti Kementerian Pendidikan dengan kurikulumnya, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Kominfo dalam penerangan. Tidak adanya kejelasan asas manfaat dari kita mempromosikan kembali ASEAN ke dalam negeri kita sendiri, lalu tidak adanya urgensi untuk meningkatkan rasa memiliki kita kepada ASEAN di saat terkadang rasa nasionalisme kita masih harus lebih dipupuk lagi. Menurut saya diperlukan keseriusan dan kejelasan dari kementerian terkait untuk lebih memilah dan memilih program yang berdampak bagi masyarakat Indonesia terlebih dahulu, lalu kita dapat mendukung program yang sangat bagus, pilar sosial budaya masyarakat ASEAN. Kita sampai pada kesimpulan,
Masyarakat sosial budaya ASEAN saya simpulkan menitik beratkan fokus kepada kualitas hidup masyarakat negara anggota ASEAN itu sendiri. Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Kerjasama ASEAN yang bertugas khusus untuk hubungan regional ASEAN dengan masyarakat sosial budaya ASEAN hendaknya menghadirkan program yang lebih berdampak positif dan real demi meningkatnya kinerja masyarakat sosial budaya ASEAN. Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN memiliki tanggung jawab moral untuk lebih mendukung dan lebih berdampak bagi ASEAN. Dengan adanya ketidjenan sendiri ini, ekspektasi masyarakat tentunya akan lebih tinggi akan kinerja pemerintah kita untuk mendukung pilar sosial budaya ASEAN. Ketepatan guna Duta Muda ASEAN Indonesia tentunya perlu dikaji secara lebih profesional dan lebih mendetail untuk masa mendatang. Sekian presentasi saya tentang isu dari Duta Muda ASEAN Indonesia. Terima kasih.